Sorry teman-teman ya, tadi itu bukan sponsor, tapi aku memang kalau pagi hari makanku adalah snack. Dan tahu nggak sih, tiap hari aku itu investasi. Tapi investasinya itu apa? Investasi nabung atau investasi saham-saham gitu, atau investasi apapun. Katanya aku tuh investasi pagi. Dimana aku tuh mau menikmati pagi aku, mau menikmati hari-hari yang nanti aku ekspektasinya tuh bagus. Jadi aku mau menarik hal-hal yang positif dalam hidup aku. Dan tentunya bagi kalian-kalian yang lagi punya banyak masalah, tolong jangan pagi hari itu berbuat kayak gini guys. Jadi aku tuh kayak masih heran gitu loh, kenapa orang-orang pagi hari itu, ya nggak apa lah kalau kalian set alarm pakai HP atau apa, tapi yang mereka lihat itu TikTok, yang mereka lihat itu YouTube. Itu jelas-jelas kayak itu kan kehidupan orang. Ngapain kamu tuh hektik berita di luar sana? Kenapa kalian nggak fokus sama diri kalian aja? Tapi sumpah ini walaupun pedas banget, tapi ini enak banget. Santai ya guys ya. Jadi ketika kita makan seperti ini ya, ini adalah salah satu investasi kita loh. Dan gak peduli makanan kamu itu banyak dikit, mau makan nasi, mau makan wafer, mau makan lalapan, tapi itulah yang kalian syukuri pada waktu kalian pagi hari. Masih bisa bernafas, masih bisa berbuat ini itu. Walaupun hidup kalian masih belum lebih dibandingkan orang-orang lain, tetap kalian harus benar-benar rejoice dengan pagi hari. Dan tentunya orang-orang kayak gini tuh gak sadar loh guys. Aku sama hektik juga. Kenapa orang-orang itu pagi-pagi kerja kayak zombie gitu loh. Mandi, kemudian pakai baju apa ya, sampai mereka tuh kayak robot gitu, robotnya suatu budak korporat atau bahkan sekolah. Jadi pada waktu saat saya sekolah juga nyadar ternyata saya itu selama ini nggak yang namanya investasi pagi. Dan tentunya aku menikmati hari-hari ini juga membuat konten untuk kalian-kalian. Jadi gimana sih investasi pagi cara aku? Kalau kalian pernah mendengar vlognya Kak Maudy Ayunda yang dia menyarankan kalau kita bangun jam 5 pagi. Kalau bagi aku sih boleh-boleh aja. Tapi jam 5 pagi itu kita ngapain aja sih? Apakah jam 5 pagi kita setelah sholat, apa nonton drakor, apa itu? Kadang-kadang aku nggak setuju juga sih. Kalau bagi aku yang menganut kepercayaan suatu waktu gitu ya, saya bangun minimal matahari itu belum terbit, kira-kira jam setengah 5 pagi. Kalau jam 5 pagi bagi aku itu sangat kesiangan banget kalau di Jawa ya, kalau di Jawa Timur. Karena begitu aku buka pintu atau jendela, nggak tahu kenapa kayak matahari terbit gitu loh. Mungkin karena pergeseran zaman kali ya, jadi kayak semakin cepet gitu zaman. Dan aku sendiri juga merasakan bahwa kita menuju energi yang gede dari matahari itu, kita harus investasi dong, kita mau ngapain aja. Nah, orang-orang dan menurut aku yang paling jadi korban untuk hal-hal yang gak disadari ini, itu adalah kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Tahu nggak sih, salah satu program metode belajar sekolah yang gak aku setujui itu adalah kita bangun-bangun jam 7 pagi, langsung pelajaran itu, which is aku sangat gak setuju banget. Karena kita memang di sana itu kayak lo harus obey dengan peraturan guru-guru lo. Emang kasihan guru kalian yang jauh-jauh hari jam 4, jam 3 bangun untuk kalian belajar, tapi kalian malas-malasan untuk apa. Jadi aku ngerasa kayak energi mereka tuh gak maksimal gitu loh. Gak ada persiapan 1 jam sebelum mereka memulai pelajaran atau apa. Bahkan kadang mereka pun itu yang namanya sholat itu sempet gak sempet gitu. Akhirnya ya mereka di sekolah ya sepinter apapun mereka itu energi mereka akan terkuras di sana. Nah, aku mau mengajarkan cara-cara aku bagaimana aku bisa mengelola pagi hari aku. Yang pertama, deep meditation. Tapi ini terserah kalian ya, karena pada waktu saya di Bali jam setengah 6 itu masih gelap banget gitu loh. Jadi kayak males-malesan jam 6 bangun. Tapi jujur aja guys, karena aku punya hobi suka jajan di pasar subuh. Aku sangat suka bangun subuh banget itu, terus borong-borong makanan-makanan tuh suka banget. Borong-borong buah atau apa, sepeda. And saya juga suka banget yang namanya afirmasi diri sendiri. Bahwa hari ini, pagi ini adalah hari yang membahagiakan, hari yang penuh berkah dan luar biasa.
Terserah kalian mau lakukan ini setelah sholat, kalian lakukan ini setelah doa-doa pagi, dan seterusnya. Yang kedua, kita sambil coba mie dulu ya guys ya, karena ini sumpah enak banget. Yang kedua, janji jangan yang namanya buka HP untuk sosial media atau lihat berita-berita apapun, nggak tahu berita baik, berita buruk, itu adalah kehidupan orang lain, bukan kehidupan diri kalian sendiri. Jadi, setelah saya meditasi, saya putuskan untuk mandi. Paling singkat mandi saya adalah 15 menit guys. Which is itu sangat lama kan, kalau orang-orang yang benar-benar dikejar deadline harus mandi pagi. No guys, kalian harus bisa yang namanya membuat diri sendiri itu nyaman saat menghadapi sesuatu. Dan disitulah aku merasakan bahwa oh ini loh kalau investasi paginya seperti ini, seperti itu. Nah kadang-kadang orang tua tuh nggak mengajarkan ini sama anak-anaknya itu. Kadang aku tuh hampir nggak pernah ngelihat orang tua itu bangunin anaknya subuh karena nggak tega sama anaknya, capek. No guys, justru subuh itu adalah investasi. Bukan ngelama-ngelamain anak tidur jam 11, jam 12 malam hanya untuk belajar nonton TV, ya buat apa gitu loh. Mending kalau menurut aku sebagai kalian sebagai orang tua, coba bangunkan anak itu untuk ya jam 4, jam setengah 5 lah, kayak latihan sahur gitu loh. Karena sahur itu kan seru banget gitu ya, sahur itu ya. Nah jam 4, jam setengah 5 gitu, kalian harus bisa gitu loh, punya keberanian untuk bangunkan anak supaya anak ini tuh tahu apa yang dia kerjakan selama kehidupan sekarang ini. Ketiga, ingat kalender ya guys ya. Jadi catat semua kehidupan kamu. Diary itu ingat-ingat kemarin kamu lakukan apa sih? Misalnya kamu kemarin sekolah, tapi kamu punya pengalaman yang kurang enak nih ketika kamu misalnya kena jatuh, atau pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut kamu biasa-biasa aja, itu tetap tulis guys, karena itu investasi kehidupan yang menurut aku bisa di-record. Dan tahu kesalahan kita tuh di mana ketika kita menghadapi suatu masalah. Kadang-kadang kita juga dapat rezeki juga gitu loh. Nah, atau kalian juga merasakan bahwa pertama kalinya pacaran atau gimana, I think it's okay gitu loh. Nah, yang keempat adalah kelima, lakukan hobi yang kalian suka. Oke, aku masih inget sih, kan saya tuh kan nggak terlalu suka sepedaan gitu ya. Ada satu gaya hidup teman-teman yang di daerah perkantoran gitu. Dia punya komitmen dia bersepeda dari rumahnya kantornya yang jaraknya sekitar 6 km itu pakai sepeda. Nah, di situ aku lihat mereka sudah sangat bagus banget investasi waktu. Karena mereka sudah persiapan dari awal, kemudian mereka sudah mempersiapkan hal-hal yang terjadi di jalanan itu seperti apa. Which is itu sangat bagus dong persiapan itu. Nah, coba kalian tuh lihat keinginan dan kebahagiaan kalian pagi hari itu mau ngapain sih? Boleh sih kalian itu kayak ingin membantu orang tua masak, it's okay. Atau kalian ingin bantuin papa atau mama mengerjakan sesuatu, misalnya bersih-bersih rumah. Kemudian kalau kalian suka olahraga, boleh yoga, boleh latihan-latihan karate, boleh fitness kalau ada peralatan di rumah. Kemudian kalian boleh kok melakukan seperti nge-game. Terus kalian juga bisa kayak gambar-gambar gitu, it's okay. Karena itu adalah waktu kalian, me time kalian, gitu loh. Kalian juga lihat konser K-pop atau video-video klip musik idola kalian, it's okay. Tapi satu hal ya guys ya, jangan melihat konten kekerasan atau kesedihan, which is not good. So, menurut aku investasikan waktu kalian setelah mandi, bangun, kemudian core kalian, dan kemudian kesenangan kalian. Disinilah me time itu terjadi. Dan me time terjadi, rasa kayak harga diri kalian dan kepedean kalian itu akan naik guys. Bukan cuman kepedean anak-anak itu nggak ditentukan oleh berapa banyaknya harta orang tua atau kemampuan orang tua secara finansial mendukung anaknya, tuh nggak kayak gitu. Tapi juga bagaimana orang tua ini menanamkan rasa senang anak ini itu berada di kehidupan sekarang gitu loh. Disinilah kalian itu akan berekspektasi hal-hal positif yang lebih mudah dibandingkan
Kalian mikirin nanti pelajaran di sekolah gimana ya, atau nanti kerjaan gimana ya, atau nanti mau bikin apa ya, konten-konten apa ya supaya aku lagi produktif, karena aku takut males nih kalau siang hari. Orang yang siang hari itu males karena paginya itu nggak di prepare guys, makanya pasti ketiduran, makanya mereka pasti kayak energi mereka tuh habis gitu loh hanya untuk bekerja atau sekolah. Nah kalau aku sendiri setelah sarapan paginya tuh memang saya dari pasar sih, karena saya tuh kalau nggak ke pasar ya kayak semacam kayak supermarket gitu, beli-beli minuman. Kemudian saya itu mulai online bekerja, kemudian saya siangnya ngajar yoga. Soalnya saya sendiri juga punya waktu luang, tapi tertata gitu loh guys. Jadi kalian tuh kayak apa ya, kayak punya suatu cita-cita tapi realistis memang dari pagi hari kalian itu gitu loh. Coba kalau kalian punya cita-cita gitu ya, misalnya oh aku pengen jadi seorang dokter atau apa, coba tulis ke diary kalian yang tadi aku sebut, kemudian kalian setiap pagi coba baca dan afirmasi berulang-ulang kalau kalian bisa mencapai itu, walaupun jalannya berliku-liku tapi kalian bisa mencapai itu gitu loh. Pernah suatu ketika aku saat itu random sih, waktu itu saya itu mau jadi apa sih, masuk sekolah ini kayak harus mengerjakan hal-hal yang harus dianggap benar sama guru, nilai harus semua bagus, tapi apakah ini bisa dipakai di kehidupan? Ternyata enggak toh. Ternyata justru yang dipakai dalam kehidupan kita adalah ketika kita bisa investasi diri sendiri. Dan disitulah anak-anak yang mungkin kurang bisa menanamkan hal-hal yang secara general tuh seperti dilihat kurang pada di sekolah, tapi dia itu bisa menjadi diri sendiri di society. Nggak bingung aku tuh siapa atau apa, itu karena mereka nggak bisa menanamkan hal-hal yang bisa jadi investment bagi diri mereka sendiri gitu loh. So bagi aku, stop watching social media ketika kalian bangun, dan 1 jam awal selalu happy. Jangan pernah berekspektasi hal-hal buruk atau memikirkan kor-kor yang membuat kalian tuh sedih, marah, kayak emosi negatif itu muncul, itu sudah rusak banget gitu loh hari kalian. Jadi thank you so much sudah melihat video aku, dan jangan lupa subscribe, kemudian kalau bisa komen apa yang lebih dan kurang, dan terima kasih, bye bye.